Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kembali kami ada, bangun oleh karena kasih-Mu, diberi kekuatan, kesehatan, dan berkat yang dari Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Tertulis demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini disebutkan kata penganiayaan. Namun dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan dengan penganiayaan ini adalah disebutkan dengan kata thlipsin, yang berarti kesukaran, penderitaan, godaan, dan segala macam pergumulan yang ada di dunia. Penganiayaan bisa merupakan salah satu bentuk dari thlipsin. Dunia di mana kita hidup penuh dengan tantangan bagi iman kita. Dalam hidup ini kita berurusan dengan berbagai cobaan, penyakit, tragedi, bencana alam, dan berbagai kesulitan lainnya. Namun saudara, bagi setiap kita orang-orang yang percaya, kita bisa menjalani dan melewati semuanya dengan damai sejahtera dan kemenangan oleh karena Tuhan. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, maka kita pun mampu mengalahkan dunia ini dengan segala bentuk kesukaran dan cobaan yang ada. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Janji Tuhan bagi kita adalah memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggulangi, dapat terbebas dan terlepas dari setiap pencobaan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 16 ayat 33 ini kita belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah, jangan kita kaget ketika melihat atau mendengar atau bahkan mengalami kesukaran di dunia ini, karena Tuhan telah memberitahukannya kepada kita. Dan ketahuilah saudara, bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang perlu kita takutkan, sebab Tuhan telah menang. Dan karena itu biarlah kita selalu memiliki damai sejahtera dan sukacita Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua saudara, kuatkan hati kita, sebagaimana diperintahkan Tuhan dalam ayat ini, agar kita selalu bersemangat dalam menjalani setiap waktu. Sebesar apapun kesulitan yang ada, jangan kita menjadi lemah dan kehilangan iman pengharapan kita di dalam Kristus. Yang ketiga saudara, pergumulan-pergumulan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, dan termasuk juga godaan dosa, bukanlah pergumulan tanpa bantuan Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Ia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya dan memberikan kita kekuatan, penghiburan, serta tuntunan dalam setiap keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang tahun ini, biarlah kita senantiasa bersemangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Bersandarlah terus kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita. Kesukaran apa yang saat ini sedang kita alami, ketahuilah saudara, kita tidak pernah terlepas dari kasih dan kuasa Kristus, sehingga kita pasti mampu, karena kita dimampukan Tuhan.
kita pasti mengalami kemenangan karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Jangan takut menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, sebab Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera dan kemenangan atas segala sesuatu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu menguatkan kami semua dan meneguhkan hati kami. Kami menyadari bahwa Engkau Tuhan telah memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam dunia ini, dan Engkau tidak membiarkan kami. Apa yang Engkau beritahukan bermaksud supaya kami tidak kehilangan sukacita, tapi senantiasa memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan agar kami tidak takut, tidak gentar dalam menghadapi segala kesukaran, segala tantangan, cobaan yang terjadi, tapi selalu kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, melangkah di sepanjang tahun ini, dari hari ke hari. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk memegang tangan kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami terus Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai dan menolong kami, menuntun kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Yang sedang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali iman, semangat dan pengharapan mereka. Dan yang sedang mengalami berbagai macam masalah dan pergumulan dalam hidupnya, Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.